Tadi teman-teman para master semua, kita akan memasuki area hutan, pedalaman hutan ya, memasuki hutan yang diduga merupakan bekas perkampungan elit kuno kerajaan Majapahit. Jadi banyak benda-benda artefaktual yang sangat penting ya, semacam seperti ini. Kemungkinan ini leher kendi raksasa ya, untuk karena kebutuhan akan air. Termasuk kemudian sebenarnya kendi itu tidak hanya beridentik dengan air tawar ya. Ternyata juga sari buah itu juga merupakan familiar di pada masa Majapahit, semacam serbat, atau ternyata minuman khas yang menjadi primadona orang-orang Jawa Majapahit dahulu adalah arak beras atau badek, termasuk kemudian nira ya, yaitu legen. Nah ini salah satu, kemudian toak legen ini juga merupakan minuman primadona Jawa di masa lalu. Selain kebiasaan para laki-laki Jawa yang membiarkan rambutnya terurai serta kemudian nginang ya dengan sekapur siri sebelum memulai aktivitas, itu sesuatu yang sangat unik dan menarik pada masa lalu. Nah, berbagai macam artefak-artefak penting yang tergeletak di mana-mana di sekitar hutan ini, tidak aja kemudian leher kendi, juga banyak sekali fragmen pecahan keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti yang ada di Tiongkok yang banyak. Coba kita menuruni area ini ya, area hutan ini. Memang area hutan ini berbatu, namun jejak hujan karena tetesan-tetesan air dari langit membasahi ini termasuk mencuci bebatuan, termasuk artefak-artefak yang ada di lokasi ini. Coba kita berjalan menyusuri hutan ini. Memang kawasan ini kalau kita lihat dari berbagai macam cerita tutur maupun fakta yang ada di lapangan, hampir area hutan yang seluas lebih dari 20 hektar ini penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual, baik itu dari tembikar, batu bata kuno, artefak batu, artefak logam seperti uang kepeng gitu ya, dan banyak sekali fragmen-fragmen artefak dari perunggu juga banyak. Selain kemudian kita bisa menikmati sejuknya oksigen murni di bawah naungan pohon jati, cahaya temaram yang sangat sejuk ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga ada jalan setapak untuk menuju bawah, untuk menuju semacam sehingga kita lebih mudah meneliti daripada tertimbun semak belukar di beberapa area ya. Di sini memang tanah-tanahnya akan nampak, batu-batu juga nampak. Bahkan di sini ini ada apa ini Pak? Ini Pak. Oh bukan, ini patok dari perhutani ya, bekas patok perhutani yang mirip dengan batu candi. Saya lagi kalau batu candi memang terbuat dari batu teman-teman. Bahkan yang konon katanya cerita tutur masyarakat di sini semacam dijaga oleh siluman ular naga. Ini kayak gini, batu-batunya juga lebih mirip kepala ular naga ya. Ini, tapi kita belum menemukan jejak-jejak artefaktual yang penting ya. Nah, ini. Misalnya di kumpulan batu-batu ini juga ada kayu-kayu yang unik gitu ya, seperti ini, seperti juga sosok ular naga ya, sosok ular naga. Nah ini batu sini kayak kepala ular naga teman-teman. Nah ini mungkin ditaruh di sini biar gerak dan biar bersih gitu ya. Dimanfaatkan seorang. Nah ini batu-batuannya dan artefaknya tidak sekaya yang di sebelah sana ya. Coba kita nurun di situ, kok ada semacam kepala ular naga raksasa yang membatu ya. Coba kita lihat. Nah, untuk di lapisan ini tidak begitu kaya dengan lapisan-lapisan yang ada di sebelahnya mungkin. Artinya di sini dulu mungkin tidak ada aktivitas ya, karena artefak-artefak di sini cukup minim sekali artefak-artefak di sini memang. Dan di sini ini ada semacam batu menyerupai kepala ular naga ini. Bayangkan ini seperti fosil kayu yang berserat-serat, tapi ini batu yang lebih mirip juga hewan-hewan mitologi kuno, kepala ular naga raksasa yang kita bangun. Kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke area yang ternyata banyak sekali dengan artefak-artefak kuno masa-masa kerajaan Majapahit. Sesuatu yang sangat misterius jika di masa lalu ini menjadi aktivitas yang sangat ramai. Dalam beberapa sumber historis itu, misalnya negara Kertagama itu ya, itu ada sebuah hutan di lereng Gunung Anjas Moro yang dikenal dengan sebuah lokasi pertemuan
atau juga merupakan lokasi untuk upacara prasetyaan. Nah, tidak punya anak-anak kan? Nah, di sini juga ada artefak batu bata kuno kan di dalam hutan ini, dan ketebalannya sekitar 3 cm era Singosari Majapahit ya. Artinya memang diduga memang dalam kitab Negara Kertagama di lereng Gunung Andasmoro itu ada sebuah lokasi tempat pertemuan para petinggi kerajaan Majapahit, termasuk kemudian tujuan para hobi ya, menyalurkan hobi yaitu berburu hewan liar, termasuk upacara prasetyaan ya. Nah, ini sumber-sumber yang lainnya memang sangat minim dan tidak banyak yang bisa dilacak dari sumber-sumber historis lainnya. Namun memang area ini kita di sini belum mendapati sebuah area yang penuh dengan artefak-artefak penting. Coba kita naik ya, mungkin di atas ini kita mendapati artefak-artefak yang penting itu di balik semua sekitar dan juga erosi-erosi kecil ya. Artinya kemungkinan memang struktur batu alam yang ada di sini berkali-kali, dan beberapa batu besar ini juga merupakan bagian dari sebuah situs ya, sebagian situs peradaban masa lalu ya. Nah, mulai di sini kita sudah mendapati banyak artefak-artefak penting itu. Nah, itu ternyata tidak hanya artefak-artefak yang berupa peninggalan budaya ya, semacam keramik Tiongkok seperti ini ya, keramik putih seperti ini, tetapi juga ada banyak sekali tulang-tulang belulang yang masih bertahan. Misalnya gigi-gigi gitu ya. Gigi-gigi itu keras gitu ya, dan masih bisa bertahan. Kalau dari segi artefak keramik Tiongkok yang berglasir putih ini, diduga ini memang era dinasti Ming ya, era dinasti Ming. Banyak teman-teman di area ini, banyak sekali yang terutama memang keramik Tiongkok berglasir putih. Nah, diduga ini dinasti Ming karena glasir putih ini dirintis oleh dinasti Tang pada abad ke-7, kemudian disempurnakan pada masa dinasti Ming abad ke-13-14 ya. Nah, ini sangat sesuatu sekali teman-teman. Selain kemudian artefak-artefak yang ada di lokasi ini ya, coba di atas di sekitar batu aneh ini ya, batu besar. Kemudian dulu ini juga digunakan duduk oleh para petinggi kerajaan Majapahit ya, yang kemudian upacara prasetyaan atau menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara segar oksigen ya. Ada di tempat di bawah batu ini juga ada keramik Tiongkok yang hijau ya, dinasti Sung ya, dinasti Sung. Ini juga keramik yang hijau ini lebih mahal daripada keramik yang putih ini konon dalam beberapa sumber historis. Ada yang juga abu-abu atau kulit telur asin ya, telur asin ini juga sangat langka sebenarnya. Ini dulu bekas guci-guci yang indah pada masanya. Nah, sekali lagi selain kemudian artefak keramik Tiongkok, memang gigi. Jadi di sini ada semacam tulang yang sebagian juga lapuk, ini jejak gigi-gigi atau tulang-tulang hewan ya, semacam neraca mangsa atau memang area berburu binatang liar di masa lalu, kemudian disembelih bersama-sama. Coba seperti ini ya. Jadi di antara erosi-erosi kecil ini akhirnya di bawah batu ini kita mendapati gigi binatang. Gigi ini sebenarnya gigi. Jadi struktur giginya itu masih kentara dan terlihat sekali. Ini sangat banyak dan melimpah. Kalau dikumpulkan itu lebih dari 1 kontainer, yang mengindikasikan ini sesuatu jejak peradaban yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Selain itu biasanya koin kepeng Tiongkok itu tergeletak di mana-mana. Di area ini itu ada semacam guci kecil ya, semacam jejak buli-buli yang sangat indah. Teman-teman, dia tidak sangat nyangka teman-teman. Ini ada koin kepeng Tiongkok. Kalau kita beruntung ke lokasi ini tidak sengaja dan tidak dinyana-nyana, kita menemukan koin Tiongkok. Mungkin lebih di zoom Pak Anu. Ya Pak, bisa di zoom. Dan ini kita tidak meletakkan atau tidak gimmick, melainkan memang ini adalah fakta yang mengindikasikan bahwasanya di sini memang banyak sekali harta karun. Loh, ini kan. Dan coba lah. Masih indah teman-teman dan sangat besar teman-teman, terbuat dari perunggu. Lah, bisa terbaca dengan jelas ya, Yongli Tongbo ya, masa dinasti Ming ya. Nah, seperti ini agar tidak menjadi sampah terserak, kita bisa amankan seperti ini. Boleh kita bisa amankan, karena kalau dibiarkan di sini nanti bisa menjadi sampah yang tidak berguna. Kalau kita teliti menjadi ilmu pengetahuan, nah kita kesak teman-teman ya. Nah, kalau keramik-keramik Tiongkok seperti ini, semacam jejak buli-buli seperti ini gitu ya, yang sangat banyak teman-teman dan melimpah, kita tidak perlu mengambilnya, biarkan saja karena memang banyak
satu kontainer tidak langka, tidak tinggalan langka, banyak sekali di lokasi ini loh. Dan ini bisa menjadikan untuk adik-adik ke depan, generasi yang akan datang untuk datang ke sini melakukan riset dan penelitian tentang perkampungan kuno Majapahit yang tentunya saya harapkan bersanding dengan sumber-sumber historis seperti para raton, negara Kertagama, dan prasasti-prasasti. Kalau suatu saat nanti para peneliti di sini menemukan sebuah prasasti, baik itu lempengan tembaga, perunggu, perak, emas atau batu, ya itu sangat lebih menarik lagi. Ya, semoga bermanfaat aktivitas kita. Selain kemudian coba kita terus melakukan penelitian di sini, mungkin juga menemukan sesuatu yang lebih menarik dan unik lagi. Nah ini teman-teman, karena kita, loh ini besar, ini bekas mangkok raksasa teman-teman. Lah jadi coba bayangkan, bandingkan dengan belakangnya mangkok bakso jago misalnya ya, atau mangkok-mangkok dawet gitu yang ada di pasar-pasar. Ini jauh lebih besar dan lebih tebal dan lebih berat. Mungkin mangkok ini besarnya segini mungkin. Nah, ini mangkok sup tulang rusa pada masa purba, pada masa kerajaan Majapahit. Wah, luar biasa teman-teman. Mangkok-mangkok seperti ini yang mencitrakan sebuah perdagangan global ya antara Tiongkok dan Majapahit yang sangat masif gitu ya. Ini sangat banyak. Jadi bokongnya mangkok ini banyak. Pak, kok bokongnya mangkok apa ya Pak? Bawahnya mangkok itu namanya Pak? Silitnya mangkok Pak ya. Kalau orang Jawa ya, bokongnya mangkok ya, landasannya mangkok itu loh. Teman-teman bingung saya teman-teman ngomongnya itu karena tercampur bahasa Jawa ya. Saya mohon maaf ya. Jadi ini teman-teman ada sesuatu yang kotak terbuat dari batu ya. Apa ini ya? Mungkinkah artefak kuno ini ya? Semacam kayak kunci gitu ya dari batu. Mungkin juga banyak yang menarik. Nah, di sampingnya juga ada jejak buli-buli teman-teman. Nah, banyak sekali dari mangkok-mangkok raksasa di sini itu banyak dan melimpah. Kita biarkan saja untuk kemudian kedepannya agar generasi kita bisa meneliti ya, semoga tidak rusak ya. Dan tentunya masyarakat mengelola hutan ini juga harus sadar bahwasanya artefak-artefak ini sangat penting untuk kajian sejarah, artefak arkeologi budaya ya, tentang peranan perdagangan Asia Tenggara jalur sutra. Nah, kalau teman-teman ini belum pernah dan baru kenal yang dikenal dengan jalur sutra, bukan sutra yang itu ya teman-teman. Ini jalur sutra itu memang para peneliti ya, terutama dari Jerman itu membuat istilah jalur sutra atau Silk Route. Nah, itu merupakan jalur perdagangan kuno yang sangat beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun dari Tiongkok ke Eropa. Dan salah satu cabangnya itu adalah dari Tiongkok melalui pantai Vietnam, Champa, sampai kemudian Selat Malaka ke Jawa, Maluku, sampai ke India, Persia, Arab, sampai ke Afrika Timur. Ini juga yang dikenal dengan jalur sutra, Silk Route. Nah ini, coba kita teliti yang lainnya ya teman-teman. Apakah mungkin kita akhiri dulu dan kita nanti bisa melanjutkan ke episode selanjutnya ya, untuk penemuan-penemuan yang sangat menarik. Dan ini tadi kita baru masuk hutan ini ternyata sudah diberi koin kepeng Tiongkok yang sangat bersejarah ya. Artinya memang pada masa kerajaan Majapahit koin Tiongkok tadi ada juga keramik Asia Tenggara. Nah ini mungkin ini diimpor dari Ayutthaya atau Siam atau Champa ya, dari Asia Tenggara. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena ini memang benar-benar banyak sekali artefak yang sangat penting dan menyebar sekitar 20 hektar. Lah di sini teman-teman ular naga raksasa teman-teman. Nah ini selain kemudian sisi ada raksasa ini persis bentuk seperti kepala, lebih mirip kepala ular kobra teman-teman. Nah ini baik juga dengan sesama manusia